Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di malam mulia ini, di bulan mulia ini, bulan kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikasih kesempatan sama Allah taala menjadi hari yang kita mengkhatamkan insyaallah dari surat Al-Kahfi-nya kita. Mugi-mugi duduknya kita di sini, ngajinya kita di sini, belajarnya kita di sini, semoga semuanya menjadi perkara-perkara yang menyebabkan hidayah-hidayah terus berdatangan kepada kita, nambah berkah umurnya kita, nambah berkah kerjaannya kita, nambah berkah harta kita, nambah berkah keluarga kita, nambah berkah semua hal yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Berkah dari surat Al-Kahfi, mugi-mugi kita digolongkan sama Allah Ta'ala sebagai para pembaca Al-Quran, sebagai para peneliti Al-Quran, sebagai orang-orang yang mentadabburi Al-Quran, sebagai orang-orang yang berjalan di atas jalannya Al-Quran. Dan semoga kita dikumpulkan di dunia bersama para ahli Quran, di akhirat juga bergabung bersama para orang-orang yang menelaah Al-Quran secara sempurna. Dan semoga meskipun belajarnya kita kadang datang, kadang enggak, kadang nyambung, kadang enggak, kadang sadar, kadang enggak, kadang ngantuk, kadang enggak, mugi-mugi kabeh ditompo karo Gusti Allah. Amin. Yang belajar akhirnya tok dapat barokahnya yang awal. Amin. Yang dapat awalnya tok dapat barokahnya yang akhir. Meskipun kita belajarnya seayat dua ayat, mugi-mugi 110 ayat ini kita dapat setiap dari sir huruf-hurufnya Al-Quran, setiap sir dari kalimat-kalimatnya Al-Quran, setiap rahasia yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan di dalam setiap kalimat-kalimatnya. Dan semoga kita, anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, semoga semuanya jadi ahli Quran. Semoga semuanya jadi orang-orang yang ngerti tentang Al-Quran dan diistiqomahkan sama Allah Ta'ala untuk terus hidup dan mati bersama dengan Al-Quran. Kita sampai kepada ayat yang terakhir dan mungkin ayat ini juga sangat cocok sekali untuk jadi penutup. Memang jadi penutupnya surat Al-Kahfi, tapi semoga juga sangat cocok dengan nuansanya kita, yaitu bulan Maulid. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah sebelumnya Allah taala mengatakan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semuanya, memberikan penjelasan kepada kita semuanya, Allah taala Maha mampu untuk bikin 1 Al-Qur'an, 2 Al-Qur'an, 3 Al-Qur'an, 10 Al-Qur'an, 100 Al-Qur'an, bahkan 1000 Al-Qur'an sekalipun Allah Subhanahu wa taala mampu. Bahkan Allah taala mampu menjabarkan keilmuannya, bahkan sampai kalau misalkan lautan jadi tintanya, serta pohon-pohonan jadi penanya, semua lautan itu akan terkuras habis, serta pohon-pohon itu akan habis untuk menjadi pena. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Semuanya itu akan habis, tapi kalimat-kalimatnya Allah Ta'ala tidak akan pernah habis. Al-Quran diturunkan sesuai takarannya kita manusia, sesuai dengan umurnya manusia, sesuai dengan kemampuan yang mampu dicapai oleh manusia, maka dibikin sama Allah Ta'ala sesimpel-simpelnya, yaitu 30 juz. Bahkan 30 juz ini kalau kita bahas pun mungkin seumur hidup, sampai kita bahkan mungkin punya kehidupan kedua, kehidupan ketiga sekalipun, tidak akan pernah habis kalimatnya Allah Ta'ala untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dibahas.
Kita akan selalu menemukan hal baru. Kita akan selalu menemukan perkara baru. Bahkan kita akan selalu menemukan hikmah-hikmah baru di dalam setiap ayat-ayatnya Allah. Ketika kita baca mungkin surat atau ayat yang paling sering kita baca, surat Al-Fatihah, okay. Sehari minimal kita membacanya 17 kali di dalam sholat-sholat kita. Belum kalau orang NU, orang ahlu sunnah wal jamaah, didik Fatihah, didik Fatihah gitu. Bermajelis Fatihah, bergini Fatihah, banyak sekali kita baca. Kita ulang-ulang Al-Fatihah tersebut, tapi ketahuilah satu Fatihahnya kita dengan Fatihah yang lainnya, Fatihah kita yang pertama dengan Fatihah kita yang kedua, Allah Ta'ala akan selalu naruh perkara baru di dalam hati kita, yang akan nambah cahaya di dalam hati kita, nambah berkah di dalam apapun yang ada di dalam kehidupan kita, akan selalu ada yang nambah. Tandanya apa? Tanda yang paling pastinya kita tidak akan pernah bosen untuk baca surat tersebut. Enek wong waleh maca Fatihah, ganti ya kepangga Fatihah, ganti ulhu, misalkan, nggak pas ngian Al-Baqarah, nggak pas ngian Fatihah, pangga yang paling pas. Terakhir itu ditutup dengan Al-Fatihah, harus ditutup Al-Baqarah, salah. Al-Baqarah, itu nggak pas ngian. Nyapa kedawan gitu. Wong kon bar majelis Al-Baqarah suwi rong juz tengah gitu, rong juz setengah, nggak barbar. Jadi tetap yang paling pas itu adalah takarannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala natanya, tartibnya, tartib penataannya, isi-isinya, setiap poin-poin detail yang ada di dalamnya itu selalu luar biasa dan akan selalu ada hikmah yang baru untuk kita pelajari. Jadi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bahkan sampai 7 samudera sekalipun didatangkan untuk jadi tintanya, tetap kalimatnya Allah Ta'ala tidak akan pernah habis untuk dibahas. Kalau Nabi Allah Khidir mengatakan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, ilmi wa ilmik wa ilmu kullu khalqin fil alamin, katanya Nabi Khidir, wahai Musa, ketahuilah ilmuku, ilmunya para nabi, bahkan ilmunya semua manusia kalau dikumpulkan itu hanya semisal burung yang ada di hadapanmu ini yang lagi minum dari nahar, dari sungai, itu cuman seperti yang diambil sama si burung tersebut, tidak akan pernah mengurangi dari ilmunya Allah Ta'ala yang luar biasa banyak. Ilmunya manusia semuanya, bahkan sampai Nabi Muhammad sekalipun kalau dikumpulkan itu tidak ada setetes dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu di akhir, di ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Penutupnya, closingnya dari surat Kahfi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, saya ini sama kayak kalian manusia. Saya ini persis seperti kalian manusia. Saya punya rasa lapar, saya punya rasa haus, saya juga punya rasa ngantuk. Saya juga melakukan apapun yang dilakukan oleh manusia. Bedanya ada di dalam kalimat yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tapi aku adalah manusia yang diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu-wahyunya, dan wahyu utama yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan lewat lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal.
Itu tugas utamanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya Allah Ta'ala mengatakan qul, katakan wahai Muhammad. Qul itu fi'il amr, kata perintah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, innama ana basyarun, katakan wahai Muhammad, saya ini manusia. Saya ini bukan malaikat. Saya ini bukan makhluknya Allah Ta'ala yang gak lapar, gak ngantuk, gak haus, gak tidur, sebagaimana malaikat. Saya ini bukan malaikat. Saya ini manusia, seutuhnya manusia, punya tabiatnya manusia, punya perasaannya manusia, punya segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Bedanya Nabi Muhammad dapat wahyu, kita enggak. Bedanya Nabi Muhammad dapat Al-Quran, kita yang bagian mempelajari Al-Quran. Bedanya Nabi Muhammad pemimpinnya, kita pengikutnya. Bedanya Nabi Muhammad yang ngomandoi, kita yang dikomando. Bedanya adalah itu. Walaupun perbedaan itu tidak bisa dikatakan perbedaan yang cuma mek Nabi tidak bisa, mek Rasul tidak bisa. Perbedaan yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ini merubah semua hal yang ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang berbeda 100%. Kalau orang kita mengatakan, kalau para pujangga kita mengatakan Muhammadun basyarun lakal basyari, Nabi Muhammad itu manusia tapi ndak koyok menungso biasa. Nabi Muhammad itu manusia tapi beliau bukan seperti manusia pada umumnya. Bal huwa kal yakut bainal hajari. Bahkan kalau diibaratkan Nabi Muhammad itu berlian, Nabi Muhammad itu batu berlian, kita batu kali. Nabi Muhammad itu batu yang paling mahal awake dhewe, watu kerikil. Jadi kalau dilihat dari segi hartanya beda napa mboten? Yo aduh, jenengan karo bojone dikei ada mah happy anniversary misalkan. Happy apa? Selamat ulang tahun mah. Nah, dikei kado cilik, di hati wis deg-degan, to. Apa iki isine? Dibuka watu kali. Dibuka watu kali. Kira-kira jenengan apa nih? Dah bandem nih. Tapi beda ceritanya kalau misalkan dibuka isine berlian sakmene misalkan. Gedimen nggih. Jadi beda, rasanya beda, dilihat juga beda, dijual juga beda. Jadi kalau Nabi Muhammad di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Nabi, "Qul innama ana basyar." Katakan wahai Muhammad, kamu itu manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan, sedang mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun derajatmu, sebanyak apapun perkara indah yang ada pada dirimu, sesempurna apapun kedudukanmu, sebanyak apapun sujud serta rukukmu, kamu tetap harus punya rasa kemanusiaan. Kamu tetap harus jadi orang yang tawadhu. Kamu tetap harus jadi orang yang tidak boleh ternodai dengan kesombongan. Kamu tetap harus menjadi manusia yang memanusiakan orang lain. Itu harus ada pada dirimu wahai Muhammad. Kamu nyuruh orang tidak sombong, kamu harus tidak sombong dulu. Kamu nyuruh ngajarkan orang untuk tawaduk, kamu harus tawaduk dulu. Kamu ngajarkan orang untuk menghormati orang lain, kamu harus jadi orang yang paling bisa untuk menghargai orang lain. Itu yang diajarkan sama Allah Ta'ala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyar. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang perempuan dari tempat yang jauh, seorang perempuan muslimah yang datang dari negeri yang jauh,
ketika pertama kali ngelihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngoel Bu, nggih. Jadi redek, ndak karu-karuan, mau ngomong ndak bisa, tangannya sudah lemes, dingin dan lain sebagainya. Nggih, maka yang dikatakan sama Nabi Muhammad, hawwin alaiki, hawwin alaik, yang tenang, yang tenang. Nggih, yang tenang, yang tenang. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisy. Saya ini anaknya seorang perempuan dari Bani Quraisy, ya'kuluk qadid, yang juga senang makan dendeng. Katanya Nabi, saking untuk nenangin perempuan ini, saya ini orang biasa, sing mau pangan yo tak pangan. Kalau bahasanya orang Indonesia, awakmu maem iwak asin, aku yo maem iwak asin. Kamu makan lodeh, saya juga makan lodeh. Kamu makan perkara-perkara yang sederhana, sama saya juga. Itu yang ingin dikatakan Nabi untuk menenangkan hati si perempuan ini. Jadi Rasulullah SAW dididik sama Allah Ta'ala dengan kesempurnaan. Dan sesungguhnya semua yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad bukannya ngerendahkan, tapi malah meninggikan beliau. Orang kalau sopan, beradab, tawadhu, ndak sombong, bukannya malah terinjak-injak dia, tapi akan diangkat sama Allah Ta'ala. Orang ketika minta maaf, mau merendah, mau mengatakan, mau mengakui kesalahannya dan lain sebagainya, dia tidak sedang menjadi orang yang merendahkan dirinya, tapi sedang menunjukkan kemuliaannya. Tapi begitu sebaliknya, orang yang nyombong, orang yang meninggikan dirinya, orang yang menganggap dirinya ini patut untuk dihormati. Saya punya ilmu, saya punya harta, saya punya kecantikan, saya punya ketenaran, saya punya ini, dan lain sebagainya. Perkataan saya, perkataan aku ilo, itu semuanya harus dipapras. Itu semuanya harus ditiadakan. Kenapa? Karena ketika kita meninggi, itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala sedang memandang kita dengan pandangan yang rendah. Kalau kita sombong, kita ini bukan orang yang tinggi, tapi kita ini orang yang rendah. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahkan Nabi Muhammad SAW pun dikatakan, qul innama ana bashar. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu itu manusia, bukan malaikat, bukan orang yang ndak punya perasaannya manusia, ndak. Nabi Muhammad ketika ditinggal Sayyidah Khadijah sedih, ditinggal pamannya sedih, ditinggal putri-putrinya satu persatu meninggal sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Nabi sendiri yang memasukkan setiap jenazah-jenazah mereka ke dalam liang lahat. Putrinya Nabi, Sayyidah Zainab meninggal dulu, Sayyidah Ruqayyah meninggal dulu, Sayyidah Ummu Kulthum meninggal dulu. Cuman tinggal Sayyidah Fatimah aja yang beda 6 bulan dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ndak loro atine? Loro Bu. Apa ndak sedih? Sedih, sedih sekali Nabi Muhammad. Innama ana bashar. Begitu juga dengan kegembiraan. Rasulullah apa ndak senang ketika dikaruniai anak laki-laki? Senang Bu. Bahkan ketika putranya Ibrahim yang lahir terakhir, ketika Rasulullah sudah ada di negeri Madinah, begitu lahir Ibrahim, kabeh lawange wong Madinah diketuk sama Nabi. Ditotoki kabeh. Nabi sendiri yang siaran, aku duwe anak lanang, aku duwe anak lanang kok neng omah yo, nanti akikoh, nanti tak selameti, tak undang makan, tak sediakan makanan-makanannya enak. Seneng Nabi Muhammad. Begitu juga ketika Ibrahim pun, bahkan pada akhirnya 2 bulan setelah kelahirannya juga meninggal dunia, Rasulullah nangis gian. Berarti apa? Yo seneng, yo sedih. Sama, Rasulullah bukan malaikat. Cuman bedanya yuha ilayya. Innama ilahukum ilahu wahid. Tugas utamanya Nabi Muhammad adalah nyampaikan kepada umat tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat tidak mungkin kalau Nabi Muhammad yang tugas utamanya ini nyampaikan
keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala malah jadi sebab syiriknya orang, malah jadi sebab bid'ahnya orang, apalagi jadi sebab tersesatnya manusia. Nggak mungkin. Hasya wa kalla. Itu sesuatu yang sangat nggak mungkin, sangat jauh dari diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pujian-pujian kepada Nabi, syair-syair kepada Nabi, untaian kalimat-kalimat indah yang menceritakan tentang Nabi, itu semuanya tidak akan bikin manusia tersesat, tidak akan bikin manusia bid'ah. Klaimnya orang-orang yang sok zaman sekarang ini mulutan bid'ah, qasidahan bid'ah, muji-muji Nabi Muhammad keterlaluan katanya, hulu. Perkataannya mereka itu adalah sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang alay, sesuatu yang lebay. Tidak ada lebay di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam ada satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang berjudul Minahul Midah. Minahul Midah. Jadi kata-kata pujian minasyair min ashabi Rasulillah. Syair-syair. Jadi isinya adalah kumpulan-kumpulan syair karangan orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dijadikan satu kitab. Dan ketika dihitung ada lebih dari 160 sahabatnya Nabi yang bikin kata-kata pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terkenal penyairnya Nabi Hasan bin Thabit, ada Ka'ab bin Malik, ada Abdullah bin Rawahah dan lain-lainnya. Ada yang dari kalangan perempuan Khonsa, ada yang bibinya Nabi Sayyidah Sofiyah juga muji Nabi, Sayyidina Abbas juga memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa terus sahabatnya Nabi niki bid'ah? Apa terus sahabatnya Nabi ini melakukan kesesatan, melakukan sesuatu yang mereka katakan hulu dan lain sebagainya? Biasanya yang dipakai klaim mereka untuk ndak muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadisnya Nabi yang mengatakan la tatruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Jangan kalian muji saya sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabiullah Isa putranya Maryam. La tatruni, mereka mengatakan Rasulullah lo ngelarang, Rasulullah lo ndak bolehin orang muji beliau, Rasulullah lo ndak bolehin orang untuk nyanjung beliau. Kui lek mocone separuh. La tatruni, jangan kamu puji saya. Niku lo hadis enek terusane. La tatruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Jangan kalian memuji saya seperti pujiannya orang-orang Nasrani kepada Nabiullah Isa. Apa pujiannya orang-orang Nasrani kepada Nabiullah Isa? Nabi Isa dianggap anaknya Tuhan. Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, itu dianggap sebagai Salisu Salasa, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Konsepnya orang Kristen yang mengatakan Trinitas, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Ini yang tidak boleh, ini yang tidak dibolehin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi kehidupan para sahabatnya Nabi mengatakan sesuatu yang sebaliknya dari perkataan la tatruni ini tadi. Kalau misalkan sahabat dibilang nggak boleh muji Nabi, nggak mungkin ada 160 sahabat yang memuji-muji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mafhumnya kata-kata Nabi ini apa? Mafhumnya apa namanya? Jadi pemahaman dari hadis ini apa? Selama, istilahnya gini, puji Nabi Muhammad semampu kalian memuji, puji Nabi Muhammad setinggi-tingginya sebisa kita untuk memuji, sebanyak-banyaknya kita untuk memuji. Duna an-naqul, di bawahnya perkataan. Jadi yang tidak boleh tingkatnya sampai mana? Sampai menganggap Nabi Muhammad ini sebagai Tuhan, Nabi Muhammad ini sebagai
sesuatu seperti yang dinisbatkan oleh orang-orang Kristen. Dan dalam sejarah enek ceritane ulama bikin syair yang menganggap Nabi Muhammad itu sebagai putranya Tuhan. Semuanya selalu mengatakan Nabiullah, Rasulullah, Habibullah, Sofiyullah, gitu. Enek, Imam Syafi'i muji Nabi, semua orang, sampai ke zamannya Nabi Muhammad pun seperti itu. Imam Busiri memuji, pujian-pujian yang tidak sampai bikin Nabi Muhammad ini keluar dari batas kenabiannya. Nabi Muhammad ini manusia, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini yang ngangkat derajatnya beliau setinggi-tingginya. Bahkan Allah taala pun memuji Nabi dengan ketinggiannya ini tadi. Wa rafa'na laka dzikrak, ya Muhammad, kamu satu-satunya manusia yang aku tinggikan penyebutanmu setinggi-tingginya. Silahkan puji Nabi setinggi mungkin. Sampai ndak ada kata-kata di atasnya itu silahkan. Tapi patokannya ndak sampai nganggep Nabi Muhammad ini adalah Tuhan. Tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama ilahukum ilahu wahid. Ini batasannya. Jadi para sahabatnya Nabi muji-muji Nabi Muhammad seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ketika ketemu Sayyidina Hasan bin Thabit, seorang penyairnya Nabi, beliau sendiri yang nyepaki kursi, dipakai untuk Hasan bin Thabit muji-muji Rasulullah SAW di masjidnya Nabi, di masjidnya Rasulullah SAW. Innama ilahukum ilahu wahid. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katanya Allah taala, dan barang siapa yang mendambakan pertemuan dengan Allah, yang mendambakan melihat langsung kepada Allah, yang ingin mendapatkan al-jannah wa mazidah, pengen dapat surga serta tambahannya surga, yang pengen dapat surga serta bonus tertingginya dari surga. Orang-orang masuk surga itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Tapi di antara semua penduduk surga ada orang-orang yang dapat bonus lebih. Ada orang-orang yang dapat kemuliaan di atasnya kemuliaan. Ada orang-orang yang dapat sesuatu yang tidak ada lagi tandingannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Orang di dalam surga itu apapun yang mereka inginkan akan mereka dapatkan, bahkan ada yang tak tambahi lagi. Ada orang-orang lain, ada orang-orang terkhusus dari penduduk surga yang dapat tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ini bonusnya? Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka para penduduk surga nanti ada di antaranya yang akan memandang langsung kepada Allah Ta'ala, melihat langsung kepada kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di puncaknya Al-Kahfi ini Allah Ta'ala mengatakan, kemarin kita bahas surga, bahas neraka dan lain sebagainya, kenikmatannya surga, keindahannya surga, macam-macam yang ada di dalam surga. Tapi ini puncaknya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang pengen ketemu sama Allah Ta'ala, perbanyak amal soleh, lakukan amal soleh. Ambil kesempatan untuk beramal soleh, ambil kesempatan untuk jadi orang baik, ambil kesempatan untuk berlaku baik, ambil kesempatan untuk ngucap yang baik-baik, ambil kesempatan untuk melihat yang baik-baik, ambil kesempatan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ambil semua kesempatan itu. Falyamal amalan sholihan. Lakukan satu kebaikan, diiringi kebaikan yang lainnya. Lakukan satu keindahan, diiringi keindahan yang lainnya. Lakukan satu sujud, diiringi sujud yang lainnya. Lakukan satu ruko dengan ruko yang lainnya. Lakukan satu sedekah, diiringi sedekah yang lainnya. Sampai kapan? Sampai mati.
Makanya saya bilang setiap kali ada acara sama tim hadroh utamanya, tidak ada yang namanya puncak acara. Acara ini berkelanjutan. Kita bikin acara untuk majelis ini berkelanjutan. Satu majelis diiringi majelis yang lainnya, satu ritual diiringi ritual yang lainnya, satu maulid diiringi maulid yang lainnya, satu salawat diiringi salawat yang lainnya, satu tasbih diiringi tasbih yang lainnya, terus sampai kapan? Sampai mati. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Lakukan amal soleh, lakukan perkara yang soleh, ambil setiap kesempatan untuk beramal soleh. Setelah itu amal soleh ini dibalut dengan apa? Falyamal amalan sholihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Dan jangan pernah kamu menduakan Allah di dalam setiap amal solehmu. Jangan kamu nyari pandangan selain Allah di setiap ibadahmu. Sing ikhlas, sing tulus, yang benar-benar serius dari dalam hatimu yang paling dalam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ini yang paling gak beliau sukai, yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala ketika seseorang menduakannya dengan perkara yang lain. Kowe lek sedekah, yo sedekah dingge aku. Ojo ngarep-ngarep dianggap dermawan, jangan ngarep-ngarep dibilang terima kasih, jangan ngarep-ngarep didoain, jangan ngarep apapun dari orang yang kamu sedekahin. Kamu sholat yo dingge aku, ojo mikir liya-liyane, jangan sujud, rukuk, baca Fatihah, pikirane bariki tuku pentol bakso, bariki golek jangan iki, bariki ngene, ojo, lakukan, usahakan, selalulah berusaha. Falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan lakukan syirik besar serta syirik-syirik kecil. Jangan duakan Allah Ta'ala di dalam setiap hal baikmu. Lek awakmu nutup aurat, ya nutup aurat dingge Gusti Allah, duduk dingge liyane. Kalau kamu ngomong yang baik, ngomonglah yang baik karena nyari ridhonya Allah, bukan nyari ridhonya siapa-siapa. Kalau kamu berbakti sama suamimu, cari pandangannya Allah, bukan cuma sekedar nyari pandangannya suamimu. Kalau kamu berbakti sama orang tuamu, berbaktilah karena dia talinya Allah Ta'ala untuk nyambungkan kamu kepada ridhonya, bukan cuma memandang mereka sebagai orang tuamu. Falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, hadis qudsi, ana aghna syuraka 'anil syirik man 'amila amalan usyrika fihi ma'i ghairi fa ana minhu bari huwa lilladzi amaluh. Katanya Allah Ta'ala mengatakan, saya ini aghna syuraka, saya ini adalah Tuhan yang paling tidak mau diduakan. Saya ini Tuhan yang paling anti untuk disekutui, yang paling anti untuk disetarai. Faman anisyirik man amila amalan, maka kalau ada hambaku yang melakukan satu amaliyah usyrika fihi ma'i ghairi, nyari pandangan sesuatu yang lainnya dari makhlukku selain aku, fa'ana minhu bari, maka aku lepaskan amal tersebut dari orang tersebut. Saya tidak butuh sama amalnya mereka. Silahkan persembahkan amal itu terhadap orang yang kamu tuju, terhadap makhluk yang kamu tuju, terhadap sesuatu yang kamu inginkan. Wong budal kaji ben nang ngarepe enek hane, yo golek pahala teko hal ini mah. Nggih. Kalau orang umroh yang dicari adalah aku ben dianggap begini, saya biar dibilang begini dan lain sebagainya. Apalagi sekedar aku tawaf, selfie, cekrek, upload.
nggih. Aku selfie cekrek upload, nggih. Mek cuman sekedar untuk itu, carilah pahala dari fotomu. Carilah pahala dari medsosmu. Carilah pahala dari followermu. Carilah pahala dari orang-orang yang nge-like fotomu, nggih. Cari pahala dari orang-orang tersebut, fa'ana minhu bari. Saya lepas dari itu semuanya. Golek pahala kok wong-wong kuwi, nggih. Katanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan adalah ngamal, nggih, lillahi ta'ala, diniati lillahi ta'ala. Kalaupun misalkan secara nggak langsung tercampur dengan hal-hal yang sedemikian rupa, dengan aku didelok wong iki, aku dipandang sama orang ini, saya dilihat dan lain sebagainya, segera bersihkan amal kita dari hal-hal yang semacam itu. Rasulullah SAW mengatakan syirik kecil ini atau yang biasa kita sebut dengan nama riya. Riya ini bahkan suaranya lebih kecil dibandingkan suara langkah kakinya semut. Nggih. Ada yang pernah dengar langkah kakinya semut? Nggih. Jajal semut melaku jenengan dikai sound system lah perlu, nggih. Dikasih mic, nggih. Krungu napa mboten? Ndak krungu. Nggih, ndak krungu. Tapi yang namanya riya itu bahkan lebih kecil suaranya dibandingkan langkah kakinya semut. Makanya katanya Nabi Muhammad, yang paling saya khawatirkan dari umatku ini, mereka ngamal, sedekah, sujud, melakukan amal-amal soleh, ternyata di akhirat tidak dapat apa-apa. Ternyata di akhirat semuanya terbang, karena semuanya tersusupi dengan yang namanya riya. Ini yang paling saya khawatirkan terjadi kepada umatku. Maka para sahabat nanya terus, piye ya Rasul? Gimana caranya kalau bahkan suaranya lebih kecil dari langkah kakinya semut? Gimana caranya kita selamat dari itu ya Rasul? Diajarin doanya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Katanya Nabi Muhammad, baca setiap kali kamu merasa saya riak, saya ujub, saya merasa, saya ngamal ini, segeralah bacalah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung darimu, an usyrika bika syai'an, untuk menyekutukan engkau dengan amal apapun yang sedang saya lakukan, na'lamu, yang saya ngerti, saya minta perlindungan dari itu ya Allah, wa nastaghfiruka lima la na'lamu, yang saya nggak ngerti, yang saya nggak ngerasa, yang saya nggak paham, yang saya nggak nyampe untuk dengarkan suara riak tersebut, minta ampun ya Allah. Minta ampun. Guru saya ngajarkan baca doa ini minimal tiga kali subuh, 3 kali maghrib, ping telu tak men. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima na'lamu, 3 kali sambil mentadabburi maknanya. Insyaallah amaliyah sehari itu dijaga sama Allah Ta'ala dari yang namanya riya. Insya Allah seharian itu, sehari itu kita amal apapun yang kita lakukan, insya Allah diselamatkan dari yang namanya riya. Yang amal kebaikan yang kita lakukan di malam hari yang disusupi riya, sombong dan lain sebagainya, diampuni dengan lafaz ini di subuh hari. Yang kita lakukan dari pagi sampai maghrib diampuni ketika kita membacanya di waktu maghrib. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima. Nanti saya share di grup. Doanya, bacaannya seartinya, dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore hari. Lek ndak lali maghrib arepe turu. Kalau lupa waktu subuh yo pas duhaan, dibaca doa ini 3 kali. Kalau bisa 6 kali. Lek bisa 9 kali, 9 kali. Sesuai kadar riyaknya kita. Sesuai kadar ujubnya kita. Sesuai kadar seberapa manusia ini, seberapa orang yang ada di sekitar kita ini mempengaruhi amal-amal kita. Seberapa
banyak kita yang bisa nakarnya sendiri. Kita sendiri yang bisa menakar hal tersebut. Famayyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi jadi orang tulus semuanya, mugi-mugi jadi orang ikhlas semuanya, mugi-mugi semua apa yang kita lakukan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita zikirkan, semuanya semoga dijadikan sama Allah Ta'ala seikhlas mungkin, setulus mungkin, sesidik mungkin, sebersungguh-sungguh mungkin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk jadi orang-orang yang tulus, jadi orang-orang yang ikhlas, untuk jadi orang-orang yang ngerti bahwasanya tidak ada sesuatu yang patut untuk kita setarakan dengan Allah Ta'ala. Gak ada pandangan yang pas, istilahnya gak ada yang sepadan dengan pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, penjagaan dari Allah. Gak ada yang setara. Manusia yang jaga kita gak seberapa, manusia memuji kita gak seberapa, manusia ngangkat kita juga gak seberapa, tapi yang mampu melakukan lebih dari itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta dituluskan, minta diikhlaskan, minta dijaga, minta untuk dikasih rasa-rasa yang indah seperti yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada para nabinya, kepada para rasulnya, kepada orang-orang mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mugi-mugi majelis kita ini jadi majelis yang istiqomah, jadi majelis yang jadi penerang untuk kehidupan kita serta penerang untuk kubur-kubur kita. Dan semoga duduknya kita di sini jadi sesuatu yang indah untuk dunia kita serta indah untuk akhirat kita. Dan semoga kumpulnya kita di sini adalah permulaan untuk perkumpulan yang indah dan semakin indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya dikasih sama Allah Taala husnul khatimah, mati yang indah, mati yang penuh dengan ridho, mati yang tidak ada aib di dalamnya. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.